Shalom saudara-saudara, sesama anggota tubuh Kristus yang merupakan bagian dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kami bersyukur bisa diberkati dengan saudara-saudara seiman yang sama-sama memiliki rasa lapar dan haus untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita semua dengan pengenalan yang semakin dalam tentang dirinya. Saudaraku, mari kita mengawali renungan malam ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang dengan hati yang bersyukur bahwa kami telah melewati sepanjang hari ini dengan baik, dan kami percaya semua ini adalah berkat penyertaan dan pertolongan-Mu. Malam ini kembali kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk menerima pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti kebenaran-kebenaran-Mu dan ketaatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada saat kita melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, maka hal pertama yang harus kita pastikan adalah memiliki bensin yang cukup agar terhindar dari kehabisan bensin di tengah jalan. Sayangnya, sebagian orang tidak memperhatikan hal ini sehingga mengalami kehabisan bensin di tengah jalan kehidupan yang sedang dijalaninya. Kondisi ini disebut dengan suam-suam kuku, yaitu kondisi tidak dingin dan tidak panas, tidak maju dan tidak mundur. Dalam suratnya kepada jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak menyukai orang yang suam-suam kuku dalam kerohaniannya, dan dalam ayat yang baru saja kita baca, Tuhan menggunakan kata-kata yang keras, yaitu Tuhan akan memuntahkan orang-orang yang seperti itu. Beberapa tanda orang yang suam-suam kuku adalah, yang pertama, kita lebih tertarik untuk mengesankan orang dibandingkan hidup bagi Tuhan. Yang kedua, kita lebih terobsesi dengan hidup di dunia dibandingkan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, kita mengecilkan arti dosa dan hidup tanpa rasa takut akan Tuhan. Keempat, kita percaya kepada Kristus tetapi jarang membagikan iman kita kepada orang lain. Yang kelima, kita hanya mencari Tuhan saat kita membutuhkannya. Dan yang keenam, tindakan kita tidak berbeda jauh daripada orang-orang dunia. Agar kita tidak mengalami kehabisan bensin di tengah perjalanan kehidupan kita, maka setiap hari kita perlu memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Seperti halnya orang yang hendak bepergian menggunakan kendaraan, maka kita harus melakukan hal-hal berikut ini. Hal yang pertama adalah memulai setiap hari dengan bensin penuh. Saat teduh di pagi hari merupakan suatu hal yang penting bagi kita. Saat teduh membuat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan sadar melibatkan Tuhan di sepanjang hari yang kita jalani. Saat teduh memberikan makanan bagi rohani kita dan memberikan kita damai sejahtera untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Hal yang kedua adalah memeriksa kebocoran. Kita perlu memperhatikan kebocoran-kebocoran yang bisa mengosongkan bensin rohani kita. Kebocoran-kebocoran ini bisa berupa hal-hal yang membuat kita kesal, marah, tidak mau mengampuni orang lain, emosi, dan lain sebagainya. Kita harus selalu memeriksa dan menjaga kondisi hati kita dari hal-hal yang negatif. Hal yang ketiga adalah memperhatikan beban.
Semakin berat beban yang dibawa oleh sebuah kendaraan, maka akan semakin cepat bensinnya habis. Begitu juga kita perlu memperhatikan beban kehidupan kita. Semakin berat beban kita, maka semakin cepat kita mengalami kehabisan energi rohani. Oleh karena itu, setiap hari kita harus mengosongkan kekhawatiran dan kecemasan kita dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui firman Tuhan malam ini, marilah kita belajar untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan kita dalam perjalanan kehidupan kita, agar kita bisa berjalan terus sampai tujuan akhir tanpa mengalami kemogokan karena kehabisan bensin di tengah jalan. Marilah kita menjalankan disiplin untuk bersaat teduh, memeriksa kebocoran, dan memperhatikan beban yang kita bawa. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya kita semua bertumbuh semakin kuat dalam iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kekal, terima kasih buat berkat pengajaran firman-Mu malam ini. Kami mau mengingat untuk memperhatikan perbekalan rohani kami sedemikian rupa sehingga kami tidak mengalami kondisi kesuaman rohani. Berkatilah kami dengan ketekunan untuk terus terhubung denganmu setiap hari, karena Engkaulah sumber kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa, di malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup mereka. Kami memohon Engkau menolong mereka, memberikan jalan keluar dan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Kami memohon mujizat-Mu terjadi bagi setiap orang, sehingga nyata bahwa Engkau Allah yang berdaulat dengan penuh kuasa. Kami juga berdoa bagi para hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan perayaan Natal. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan pewahyuan akan hal-hal yang perlu disampaikan kepada jemaat, dan kiranya Engkau memakai para hamba Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau dan memberkati domba-domba yang Engkau kasihi. Ya Bapa, sebentar setelah kami selesai bersaat teduh, kami akan segera beristirahat. Berkatilah kami dengan perlindungan-Mu di sepanjang malam, dan kiranya tangan-Mu meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang, sebab hidup kami adalah Kristus yang bekerja melalui kami. Urapilah perkataan mulut kami sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama kami dalam hal memberikan nasihat dan penghiburan. Biarlah Engkau memakai hidup kami untuk melakukan kebaikan yang memuliakan nama-Mu. Malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon Engkau melindungi negeri kami dari bahaya dan bencana apapun. Berikanlah kedamaian dan keamanan di seluruh penjuru negeri, dan berkatilah Indonesia sebagai negara yang membawa perdamaian. Berkatilah para pemimpin Indonesia dengan kejujuran dan keberanian untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.